Hitung cepat mulanya hadir sebagai alat kontrol untuk mencegah atau mendeteksi potensi kecurangan dalam pemilu. Lalu bagaimana metodologi hitung cepat yang tepat? Pak Pinky, kalau kita bicara soal hasil quick count ini kan terjadi perbedaan antara beberapa lembaga yang melakukan quick count. Pak Pinky, apakah ini memungkinkan sebetulnya? Bisa saja karena hasil dari beberapa penelitian yang sama, dari beberapa lembaga survei itu bisa saja hasilnya berbeda. Nah, kalau hasilnya berbeda itu kan ada pertanyaan besar di belakang itu. Betul sekali, itu yang terjadi sebetulnya pada masyarakat saat ini. Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Apakah metodologinya memang ada metode yang berbeda atau ada dalam tanda kutip penyimpangan dalam proses penggunaan metode itu? Karena objek yang diteliti sama, seperti itu. Jika objek yang diteliti sama, menggunakan metode apapun, itu hasilnya harus sama. Nah, kalau hasilnya sama, walaupun dia menggunakan metode yang berbeda, itu disebut dengan reliable, gitu ya. Jadi lembaga itu bisa dikatakan bahwa itu dia memiliki seperangkat metodologi yang digunakan dengan tepat, dan itu bisa dibilang bahwa mereka itu valid, reliable, dan kemudian bisa disebut sebagai kredibel. Kredibel ya. Nah, kalau kita melihat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang membuat quick count ini, meskipun ini hasil real count KPU ini belum keluar, Pak Pinky, apakah ini bisa dijadikan sebagai pegangan bagi siapapun yang ingin tahu hasil dari Pilpres kali ini? Sebagai sebuah gambaran untuk masing-masing pihak boleh, gitu kan. Jadi kira-kira seperti apa sih sebetulnya itu boleh. Tapi yang paling utama, yang paling bisa digunakan sebagai acuan bahwa nilainya itu betul, itu adalah memang KPU. Jadi itu harus ada lembaga resmi yang mengatakan bahwa hasilnya seperti apa, seperti itu. Jadi kalau misalnya hasil dari lembaga survei itu atau quick count itu kemudian dipakai mendeklar bahwa dia menang, itu saya kira kurang etis gitu kadang-kadang seperti itu. Itu yang terjadi saat ini. Itu yang terjadi seperti itu. Seharusnya mereka berdiam diri lah, sementara menahan diri untuk menunggu hasil keputusan yang resmi. Nah, kalau kita bicara soal hasil quick count, ini kan dianggap sebagai gambaran. Tapi sekarang gambarannya jadi ada dua dan itu sangat bertolak belakang, Pak Pinky. Nah, bagaimana masyarakat harus memilah-milah gitu, menyikapi hal ini? Mana sih sebetulnya yang lebih kredibel gitu? Iya, sayangnya untuk masalah ini tidak mudah masyarakat umum gitu ya membedakan mana yang betul. Ini justru menjadi kebingungan. Banyak sekali orang menanyakan yang mana sih yang betul, seperti itu. Nah, kalau seperti itu hanya bisa dibedah oleh satu tim lah gitu ya, yang mengerti sekali tentang metodologi. Pakar-pakar metode untuk menjelaskan itu. Seperti itu. Jadi nanti ketika dievaluasi mana yang betul itu, baru itu yang kita bisa nyatakan bahwa yang mendekati kebenaran mereka yang menggunakan metodologi yang benar, kemudian segala macam dilihat dari apakah hasilnya valid atau reliable dan sebagainya, atau bisa dipercaya atau tidak. Nah, itulah yang dipakai. Tadi Anda mengatakan bahwa karena sampelnya sama, metode apapun yang digunakan mestinya hasilnya juga tidak berbeda. Ya, artinya kalau kita melihat apa yang terjadi dalam Pilpres kali ini bisa dikatakan bahwa salah satu dari mereka yang mengeluarkan hasil quick count ini adalah lembaga yang tidak kredibel. Iya, bisa seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan inter-rater gitu ya, atau inter-rater reliability seperti itu. Jadi kalau sebuah penelitian dilakukan dengan berbagai cara seperti dan hasilnya mendekati kebenaran, itu betul. Nah, jika ada perbedaan seperti itu, maka itu bisa dilihat bahwa ada yang tidak benar di antara mereka yang melakukan seperti itu. Nah, itu pasti. Sebelum ada apa yang dilakukan taruhlah sidang oleh para pakar ini Pak Pinky. Nah, bagaimana masyarakat bisa melihat bahwa hasil quick count ini reliable atau valid di antara hasil-hasil yang berbeda ini? Oke, baik. Jadi ada standar statistik yang harus diketahui memang untuk mengatakan bahwa hasilnya dia bisa dipercaya atau tidak, seperti itu. Yang pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga survei ini
harus mencantumkan berapa margin error, itu sudah dilakukan. Yang kedua, berapa jumlah sampel, seperti itu. Yang ketiga, apakah sampling frame-nya. Nah, ini yang sampling frame ini yang tidak saya pernah lihat di lembaga survei. Apa contohnya? Jadi ketika akan mengambil sampel secara random, maka peneliti atau lembaga survei harus memiliki yang namanya sampling frame. Itu harus, karena dengan dasar itu kita bisa melakukan pengambilan sampel secara probabilistik, seperti itu. Yang bisa mewakili populasi. Yang bisa mewakili populasi. Itu harus ada. Nah, itu secara statistik. Nah, itu sayang sekali saya tidak melihat itu. Yang keempat itu adalah bahwa setiap lembaga survei itu harus menyebutkan siapa yang mendanai kegiatan itu. Itu agar fair. Nah, itu harus seperti itu. Karena kalau setiap kali survei atau quick count ini kan biayanya kan lumayan betul, persis, besar, ya? persis. Itu ratusan juta itu. Oh, sangat, sangat. Nah, itu harus disebutkan siapa yang menjadi pendukung dana. Itu agar masyarakat tahu seperti itu. Jadi masyarakat bisa menilai dari aspek sosialnya tadi, bahwa lembaga survei ini didanai ini oleh karena itu apakah ada motif-motif tertentu gitu kan, bisa nilai seperti itu. Jadi untuk bisa menjaga itu dia harus mengungkapkan bahwa ini saya didanai oleh seperti ini. Nah, terkait soal dana ini Pak Pinky, etis nggak sih sebetulnya kalau lembaga survei atau lembaga yang melakukan quick count ini didanai atau disponsori oleh kandidat? Kalau dengan kandidat membanding itu untuk kepentingan internal, tidak bisa dipublish. Tidak bisa dipublish? Itu karena akan menyangkut etika tadi, seperti itu. Jadi bisa saja kalau tidak mengindahkan etika ini, setiap kandidat bisa menggunakan surveinya sendiri-sendiri. Nah, itu akan membingungkan masyarakat, apalagi kalau hasilnya bisa berbeda. Seperti itu tidak mungkin seperti itu. Jadi tim pemenangan sebetulnya menggunakan tim survei ini hanya untuk menyiasati atau menyusun strategi pemenangan seperti itu, tapi tidak untuk kepentingan publik seperti itu. Nah, itu beda. Nah, kalau lembaga survei yang memang digunakan oleh media, kemudian disebutkan bahwa lembaga survei ini bekerja sama dengan media, itu oke, seperti itu. Tapi kalau untuk ini etikanya seperti itu. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan Pinky Triputra. Saya Rudian Danu untuk Election Roundup.